Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Pagi ini kita sama-sama belajar tentang kepemiluan menghadapi tes yang sebentar lagi akan dimulai, yang sebentar lagi akan dibuka dan sudah diumumkan oleh tim seleksi. Nah, untuk yang pertama ini kami pengen mengangkat masalah hukum pemilu, konsep dan analisis kasus. Penulisnya Dr. Radian Sam SH.MH. Oke, kita langsung masuk ke sambutan, mungkin tidak perlu dibacakan. Kata penulis. Nah, ini daftar isi perlu ini sambutan. Apa isinya ini? Daftar isi. Bagian pertama, konsep pemilu. Bab 1, pemilu selain pandang. Ada pengantar, pengertian pemilu, landasan asas pemilu, fungsi dan tujuan pemilu, penyelenggara, peserta dan pemilih dalam pemilu, jenis dan sistem pemilu, penyelenggara pemilu. Bab masalah hukum dalam pemilu dan penutup. 2. Bagian masalah hukum pemilu. Bab 2, pelanggaran pemilu, administrasi dan kode etik. Pengantar. A. Pengantar. B. Pengertian pelanggaran dalam pemilu. C. Objek atau materi pelanggaran. D. Tata cara dan waktu pengajuan. E. Alat bukti. F. Lembaga penyelesaian pelanggaran pemilu. G. Putusan pelanggaran pemilu. A. Penutup. Bab 3, proses sengketa proses pemilu. A. Pengantar. B. Pengertian sengketa proses pemilu. C. Objek atau materi sengketa. D. Tata cara dan waktu pengajuan keberatan. E. Alat bukti. F. Lembaga penyelesaian sengketa proses pemilu. G. Putusan sengketa pemilu. H. Penutup. Bab 4, sengketa hasil pemilu. A. Pengantar. B. Pengertian sengketa hasil pemilu. C. Objek atau materi perselisihan. D. Tata cara dan waktu pengajuan keberatan. E. Alat bukti. F. Lembaga penyelesaian sengketa pemilu. G. Putusan sengketa hasil pemilu. H. Penutup. Bab 5, tindak pidana pemilu. A. Pengantar. B. Pengertian tindak pemilu. C. Objek atau materi tindak pemilu. Objek atau materi tindak pidana pemilu. D. Tata cara penanganan perkara. E. Alat bukti. F. Lembaga penyelesaian tindak pidana pemilu. G. Putusan tindak pidana pemilu. H. Penutup. Bagian 3, kasus dan analisis. Bab 6, kasus 1, pelanggaran pemilu. Ada pengantar, profil, kasus, analisis, dan penutup. Kasus 2, sengketa proses pemilu sama tahapannya. Kasus 3, sengketa hasil pemilu. 4, tindak pidana pemilu. 10, epilog, memikirkan masa depan pemilu. Jadi ada 175 halaman, lebih 85 halaman ya pemilu. Oke, ini daftar tabelnya, kita lewati. Kita coba langsung masuk ke materi tergambar. Kita masuk ke pendahuluan. Dalam perhelatan pemilu, potensi masalah hukum seperti pelanggaran atau perselisihan dapat saja muncul.
Pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran administrasi, kode etik, hingga tindak pidana pemilu. Sedangkan perselisihan meliputi sengketa terkait proses pemilu dan hasil pemilu. Nah, kalau terjadi, gimana mekanisme penyelesaiannya, lembaga mana diselesaikan, apa sifat keputusan yang dikeluarkan. Masih banyak lagi pertanyaan. Nah, makanya buku ini hadir untuk bicarakan masalah hukum pemilu tadi. Oke, ini pendahuluan ya. Kita lewat aja kan. Bagian 1, konsep pemilu. Masuk ke isi langsung kita. Bab 1, selain pandang pemilu. Pengantar. Dalam alam demokrasi, pemilihan umum selanjutnya disingkat pemilu adalah salah satu indikator terpenting. Sebab itu, sebagian besar kalangan menyebut pemilu yang dilaksanakan reguler adalah prasyarat membangun negara demokratis. Pemilu adalah satu pilar terpenting demokrasi. Itu menurut Zuhro 2019. Referensinya. Pertanyaan kini, apakah sebetulnya pemilu itu? Adakah landasan dan asasnya? Kita lihat juga seperti apa landasan itu, siapa yang jadi penyelenggara dan peserta, masalah-masalah yang muncul. Nah, ini pertanyaan mendasar nih. Nah, kita langsung bahas ke pengertian pemilu. Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk memahami apa itu pemilu. Intinya di sepanjang ini diutarakan beberapa sudut pandang. Dari sudut pandang hak asasi manusia. Jadi pemilu menurut sudut pandang HAM merupakan manifestasi hak politik warga negara. Manifestasi hak politik warga negara. Untuk mewujudkan hak politik, jadi bukan hak politik warga negara. Sebagai hak politik warga negara, pemilu merupakan perwujudan hak untuk memilih dan pilih. Dalam pengertian ini, setiap warga negara dengan syarat yang telah dipenuhi memiliki hak memilih ataupun dipilih dalam pemilu. Yang dipilih merupakan peserta pemilu, sedangkan yang memilih merupakan pemilih dalam pemilu. Pemilih memiliki hak pilih atau hak suara. Melalui hal tersebut, mereka memilih wakil-wakil mereka serta pemilu untuk menduduki jabatan politik tertentu, yaitu di badan legislatif dan eksekutif. Menurut Jordi 2018. Nah, dua sudut pandang kedaulatan. Dari sudut pandang ini, pemilu menegaskan siapa pemilik kekuasaan tertinggi. Anggota badan legislatif dan eksekutif adalah representasi rakyat yang dipilih berdasarkan pemilu. Lewat pemilu tersebut yang menjadi sarana dan proses pemilihan, anggota badan legislatif dan eksekutif yang terpilih kemudian memperoleh legitimasi. Dengan kata lain, pemilu merupakan mekanisme pengesahan anggota legislatif dan eksekutif, di mana pengesahan tersebut didasarkan pada hasil pemilihan yang dilakukan oleh rakyat. Pada titik inilah pemilu menunjukkan bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, hanya berdasarkan suara rakyat, yaitu melalui sarana pemilu. Anggota legislatif dan eksekutif memiliki legitimasi atau kesahan. Oke. Hingga dari sudut pandang kelembagaan. Dari sudut kelembagaan, pemilu adalah lembaga demokrasi. Demokrasi dalam pengertian adalah sistem pemerintahan yang dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, sebagaimana dikatakan oleh Abraham Lincoln. Democracy is the government of the people, by the people, for the people. Jadi pemilu merupakan mekanisme yang menjembatani hak warga negara untuk aktif mengatur maupun mengontrol sebuah permintaan.
Pemilu dalam hal ini menyediakan kesempatan bagi segenap warga negara berpartisipasi membangun pemerintahan yang sesuai dengan aspirasinya dengan mengutus atau mendelegasikan wakil-wakil terpilih. Warga negara bisa menyeleksi dan mendelegasikan wakil-wakil mereka melalui pemilu untuk menyelenggarakan roda pemerintahan yang berujung kepada kepentingan warga negara tersebut. Ini menurut Subakti, Suprayitno, dan Santoso 2008, Aulia 2016. 4. Sudut pandang politik. Dari sudut pandang politik, pemilu merupakan proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat untuk menunjuk seseorang menjalankan tugas pada jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai jabatan presiden, eksekutif, dalam kurung anggota DPR, DPRD, DPD atau legislatif. Melalui pemilihan tersebut, di samping eksistensi kedaulatan dan sumber legitimasi berada di tangan rakyat, proses peralihan kekuasaan dari jabatan politik tertentu juga dapat berjalan dengan tertib dan aman. Menurut Morrison 2005 dan Aulia 2016. Dari sudut pandang aktor. Dari sudut pandang aktor, pemilu merupakan proses yang melibatkan berbagai pihak, antara lain penyelenggara, peserta, dan pemilih. Penyelenggara pemilu merupakan lembaga pelaksana maupun pengawas dari tiap tahapan pemilu, sedangkan peserta pemilu adalah pihak yang akan dipilih dalam proses pemilu. Sementara pemilih adalah masyarakat atau warga negara yang memberikan hak suara kepada peserta pemilu. Dalam konteks Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Pemilu, badan yang merupakan penyelenggara pemilu adalah 3, KPU, Bawaslu, dan DKWP, yang masing-masing memiliki peran berbeda dalam penyelenggaraan pemilu. Untuk lebih lanjut, pembahasan ketiganya ini merupakan masuk peserta pemilu akan dibahas nanti secara bisa. Oke. Berdasarkan sudut pandang di atas, dapat ditangkap bahwa pemilu amat terkait dengan hak politik atau hak pilih, partisipasi, demokrasi, dan dalam kurung demokrasi, jabatan politik, dan penyelenggaraan. Secara ringkas, bisa dimengerti pemilu adalah penyelenggaraan yang melibatkan penyelenggara pemilu, peserta, dan pemilih, di mana pemilihan dilakukan oleh warga negara atas dasar hak pilihnya untuk memilih garis miring menunjuk wakil-wakilnya guna mengisi jabatan politik tertentu, baik di legislatif maupun atau eksekutif, dalam rangka mengatur, mengontrol, dan menjalankan roda pemerintahan. Pemilu dengan demikian adalah cerminan sekaligus sarana. Sebagai cerminan, pemilu adalah cerminan pengakuan atas hak politik warga negara, pengakuan atas kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sebagai sarana, pemilu adalah medium bagi pengakuan tersebut sekaligus sumber legitimasi penyelenggaraan pemilu melalui surat yang diberikan oleh warga negara lewat pemilu. Itu. Oke, masuk ke landasan pemilu. Landasan dan asas pemilu. Apakah yang menjadi landasan dan asas pemilu? Landasan pemilu adalah hal yang mendasari atau tumpuan mengapa pemilu diselenggarakan. Sebelumnya telah disampaikan bahwa pemilu sangat terkait dengan pengakuan atas hak pilih. Tanpa pemilu, pengakuan tersebut menjadi sirna. Pada titik inilah dari sudut pandang hak warga negara, mengapa pemilu perlu diselenggarakan, yaitu sebagai manifestasi pengakuan atas hak warga negara, hak memilih maupun dipilih dalam jabatan politik, eksekutif, dan legislatif. Telah diterangkan sebelumnya bahwa pemilu merupakan cerminan dari kedaulatan rakyat. Sebagai sebuah konsep, kedaulatan rakyat adalah basis untuk memahami bagaimana negara atau pemerintah memperoleh legitimasi. Dalam konteks negara yang menganut sistem demokrasi, basis legitimasi tersebut bersumber atau berada di tangan rakyat. Pemilu adalah sarana memperoleh legitimasi tersebut. Tanpa pemilu, penyelenggara pemerintah atau negara berjalan tanpa legitimasi. Sebab itu, untuk melegitimasi bahwa penyelenggara pemerintah dalam garis miring negara, garis miring pemegang kekuasaan betul-betul mendapat mandat rakyat,
ia haruslah dipilih atau ditunjuk oleh rakyat. Atas dasar dan untuk itulah pemilu kemudian sangat dibutuhkan karena menjadi medium bagi rakyat memberikan mandatnya kepada siapa yang berhak menjadi penyelenggara pemerintah garis miring pemegang kekuasaan. Berdasarkan konsep hak dan kedaulatan rakyat, itulah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau norma hukum tertinggi Indonesia memberikan landasan konstitusional bagi adanya pemilu. Dalam penentuan presiden dan wakil presiden terpilih, anggota legislatif di berbagai tingkatan, nasional maupun daerah, anggota DPD atau juga eksekutif di tingkat daerah, gubernur, bupati, wali kota, konstitusi telah mensyaratkan bahwa jabatan politik tersebut melalui pemilu. Nanti lihat di tabel 1. Ini artinya ada pengakuan terhadap hak pilih, dipilih dan memilih berdasarkan perolehan suara rakyat yang telah memberikan hak pilih. Mereka yang terpilih baik di eksekutif maupun legislatif lantas memiliki legitimasi. Jadi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, pemilu adalah penentu sah atau tidaknya seorang memegang jabatan politik di eksekutif maupun legislatif. Dengan demikian, Indonesia mencerminkan diri sebagai negara yang berkedaulatan rakyat seperti dikasih dalam Konstitusi pasal 1 ayat 2. Nah, ini tadi tabel 1.1 pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan tentang pemilu. 1. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat 2. Kedaulatan, bunyinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 2 ayat 1. MPR terdiri dari atas anggota DPR, anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 6A, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal 18 ayat 3, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 18 ayat 4, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten kota, dan kota dipilih secara demokratis. Pasal 19, anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 22C, anggota DPD dipilih dari provinsi melalui pemilihan umum dari setiap provinsi. Pasal 22E, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oke. Nah, jadi asas pemilu adalah prinsip yang harus ditegakkan. Tampaknya pemilu menjadi hal teknis belaka, padahal pemilu sejatinya bukan hal teknis terkait pemilihan suara, melainkan sarana agar kedaulatan rakyat dapat betul-betul termanifestasi. Oleh sebab itu, pemilu mesti diselenggarakan berdasarkan asas-asas yang menjembatani terciptanya pemilu yang demokratis, yakni menggambarkan kedaulatan rakyat. Untuk menciptakan pemilu yang betul-betul demokratis sehingga menggambarkan kedaulatan rakyat, prinsip-prinsip atau azas-azas yang harus dijalankan dalam pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan berkala. Ini langsung artinya pemilihan tersebut dilakukan tanpa perantara. Rakyat langsung memberikan suaranya berdasarkan kehendak hati nuraninya terhadap siapa yang akan dipilih sebagai wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Umum artinya pemilu diikuti oleh setiap orang yang sudah memenuhi syarat dan tidak boleh ada diskriminasi. Bebas artinya ketika memberikan suara, pemilih tidak mendapat tekanan atau bebas memilih berdasarkan suara hatinya. Sebab itu tidak dibenarkan pihak manapun memaksa pilihannya kepada orang lain. Nah, rahasia artinya pemilih memiliki hak untuk menyimpan atau menyembunyikan pilihannya. Rahasia tersebut baik dari sesama pemilih maupun dari penyelenggara pemilu.
Jujur artinya tidak diperbolehkan terjadi kecurangan-kecurangan dalam pemilu, baik yang dilakukan penyelenggara ataupun peserta pemilu. Adil artinya adanya perlakuan yang sama didapatkan oleh setiap peserta pemilu dan atau pemilih. Berkala artinya dilaksanakan secara teratur dengan konstitusi dan ketentuan yang diatur oleh negara. Ini menurut International IDEA 2002. Dalam sejarah pemilu Indonesia, pada kerangka hukum pemilunya tidak semua asas tersebut dinyatakan tegas. Di masa Orde Baru ada hanya 4 yang disebut, yakni langsung, umum, bebas, rahasia. Cuma 4. Seperti terdapat pasal 1 Tab MPRS tahun nomor 11 tahun 1966. Setelah masuk era reformasi terjadi penambahan asas, yakni jujur, adil, dan berkala. Hal ini terbaca dalam konstitusi pada pasal 22 ayat 1. Pasal 22E ayat 1. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Adanya frase setiap 5 tahun sekali menegaskan selain asas yang lain yang disebutkan bahwa pemilu di Indonesia dilaksanakan secara berkala 5 tahun sekali. Oke. Mungkin kita cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut ke fungsi dan tujuan pemilu. Oke guys, kita tutup dulu untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.